Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan membahas mengenai laporan keuangan, yaitu khususnya komponen atau bagian yang bernama Statement of Comprehensive Income. Baik, sebelum kita mulai, perlu kita tahu bahwa menurut PSAK 1, jenis-jenis laporan keuangan ini ada 6 ya. Namun yang paling utama adalah 5 ya. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau yang teman-teman kenal sebagai neraca. Itu menggambarkan posisi aset, posisi liability, dan posisi equity pada akhir periode, jadi pada tanggal tertentu ya. Dan yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya selama satu periode, atau kalau yang kita di buku kita kenal sebagai Statement of Comprehensive Income. Tapi kalau di PSAK ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kemudian yang ketiga adalah LPE atau laporan perubahan ekuitas, yaitu selama periode ya, yaitu menunjukkan perubahan dari awal sampai menjadi saldo akhir ya untuk masing-masing ekuitas, baik itu berupa shareholder equity, bisa preference, bisa ordinary, kemudian juga premiumnya, kemudian juga ada retained earning, ada juga treasury share ya, dan yang nanti kita akan mulai akrab kenal adalah namanya ekuitas yang bernama AOC atau Accumulated Under Comprehensive Income. Yang keempat adalah laporan arus kas cash flow. Itu menggambarkan kinerja kas ya, baik dari aktivitas operasi, aktivitas financing maupun aktivitas investasi dari suatu entitas atau suatu perusahaan. Nah, yang kelima adalah Notes of Financial Statement yang berisi mengenai kebijakan akuntansi, dasar pengakuan, kebijakan yang relevan, asumsi ya, dan estimasi, kemudian informasi yang wajib diungkapkan sesuai dengan PSAK, dan juga identitas ya. Jadi misalnya domisili perusahaan, bisnisnya apa ya kan, kapan dirinya, siapa manajemennya, dan sebagainya. Kemudian bagian dari Note of Financial Statement atau catatan laporan keuangan adalah informasi komparatif ya. Jadi antara periode sebelumnya ya itu diperbandingkan. Jadi kalau membuat penyajian laporan keuangan itu tidak hanya satu periode, tapi periode sebelumnya itu disandingkan. Yang keenam adalah laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelum dihasilkan ketika ada suatu kebijakan ya, ada perubahan kebijakan yang berlaku secara retrospektif ya. Jadi nanti kebijakan ini ada perlakuannya ada nanti kita akan baca di AKM 2, ada yang secara retrospektif, ada yang sifatnya prospektif. Nanti kita akan bahas di AKM 2. Untuk posisi keuangan SOCI, kemudian LPE, kita akan bahas di periode AKM 1 ini ya. Namun untuk arus kas nanti kita akan bahas di AKM 2. Calak ini hanya sekedar informasi aja. Informasi nanti teman-teman bisa cari informasinya baik melalui open source dan sebagainya. Nah, pada pertemuan 3 ini kita fokus mengenai ke SOCI atau di bahasa Indonesia adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Ini yang penting adalah yang coba kita memberikan perhatian, yaitu struktur SOCI. Ini penting, teman-teman harus ya kalau bisa jangan dihafal, tapi kita perhatikan, kita coba pahamin ya, sehingga kita nanti dalam membuat SOCI itu dapat kita buat sesuai dengan strukturnya. Yang pertama, sebenarnya ini merupakan income statement ya,
hanya ditambah dengan komponen namanya komponen OC atau Other Comprehensive Income. Jadi kemarin kalau teman-teman belajar di prinsipal ya, maka harusnya ini sudah familiar ya. Hanya nanti kita akan tambahkan beberapa komponen yang namanya OC. Oke, sales atau revenue, kemudian ada COGS, kita mendapatkan gross profit ya. Gross profit dikurangkan dengan expense ya. Di sini dibagi berdasarkan fungsi ya. Jadi ada fungsi, ada nature ya. Kalau fungsi itu seperti selling expense, ya, administratif ya. Sementara kalau nature kan berdasarkan misalnya depreciation expense, salary and wages expense, ya itu namanya ya. Namanya. Jadi nanti di sini selling expense ini breakdown-nya banyak, ada salary expense, depreciation expense untuk yang jualan ya, dan sebagainya gitu. Jadi gross profit kita kurangi dengan selling expense, administrative expense, under income and expense ya, maka kita akan mendapatkan income from operation. Income from operation ya nanti dikurangkan dengan finance cost. Jadi kalau teman-teman dulu kenalnya interest expense ya, bisa berasal dari bond, bisa berasal dari payable maupun instrumen-instrumen liabilitas lainnya ya. Jadi finance cost atau interest expense. Kemudian kita dapatkan income from operation kurangin finance cost, kita mendapatkan income before taxes ya. Income before tax ya. Kemudian kita kurangkan income tax ya, poin 7. Poin 7 maka kita akan dapatkan income from continuing operation. Nah, di sini yang menarik adalah setelah kita mendapatkan income from continuing operation, maka selanjutnya adalah kita kurangkan dengan discontinued operation. Apa discontinued operation? Adalah segmen bisnis yang dihentikan operasionalnya. Itu ada dua. Dilihat dari segi segmen bisnisnya, ya, segmen bisnis, dan juga dari segi laba atau rugi penjualan segmen bisnisnya. Jadi di sini adalah dari segi operasionalnya, ya, pendapatan atau rugi operasional segmen bisnis dari awal periode sampai dengan penghentiannya. Jadi operasionalnya maupun juga dari segi dijual ya. Apakah misalnya kita punya suatu toko atau suatu unit, suatu bisnis ya yang itu beroperasi ya, kemudian kita jual ya seluruh tokonya itu, maka laba atau rugi dari penjualan segmen bisnis ini juga kita lakukan sebagai income from discontinued operation. Ini bahasa Inggrisnya ya, income or loss from the operation of the component from the beginning on the reporting period to the disposal date. Nah, karena di sini sudah dikurangkan dengan income tax, maka dalam menyajikan discontinued operation adalah selalu ingat ya, jadi net of tax ya. Jadi selalu setelah dikurangkan dengan pajaknya, sudah bersih. Income from operation kita kurangi dengan discontinued operation, kita akan mendapatkan net income, poin 9 ini. Kemudian dari net income ini dibagi mana yang menjadi hak pemilik saham mayoritas, mana yang menjadi yang minoritas, atau namanya adalah non-controlling interest. Kemudian kita tentukan laba per saham atau earning per share-nya. Nanti kita akan bahas di AKM 2 ini. Earning per share secara umum adalah diperoleh dari net income ya, net income di sini kurangkan dengan reference dividend, kita bagi dengan weighted average outstanding share atau rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang beredar. Nanti kita akan bahas di AKM 2. Semoga teman-teman nanti bisa lulus di AKM 1 ini dan semuanya dengan hasil yang terbaik. Nah, setelah net income ini, maka di sini kita akan dikenalkan dengan komponen baru namanya OC, Other Comprehensive Income. Jadi kalau selama ini kita income statement sampai di net income dan earning per share ya selesai, tapi ketika kita bicara SOCI, maka net income ini kita kurangkan dengan OC atau Other Comprehensive Income. OC ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, selisih revaluasi aset tetap. Jadi surplus revaluation. Ya. Jadi nanti kita di AKM 1 ini akan belajar nih aset tetap. Aset tetap ini selama ini kalau kita kenal tercatat secara historis, artinya kita beli 100 secara 100 ya. Namun ada metode namanya revaluasian.
yaitu kita tentukan setiap akhir periode, yaitu berapa fair value dari aset itu. Nah, selisih antara fair value dengan book value atau carrying amount, maka itu namanya surplus revaluation. Nah, nanti kita akan belajar di AKM 1 ini. Nah, surplus revaluation ini tidak dilakukan sebagai under income di sini, income atau tax, maupun di sini ya, tapi dilakukan sebagai komponen OC, under comprehensive income. Jadi jurnalnya apa jurnalnya? Jurnalnya adalah aset atau suatu equipment atau land ya. Maka kreditnya adalah surplus revaluation. Nah, surplus revaluation ini dimasuk ke komponen OC. Di sini ada namanya pengukuran kembali program imbalan pasti atau benefit plan ya, pension benefit plan. Jadi nanti kita akan belajar di AKM 2 kalau ini, yaitu mengenai program pensiun. Program pensiun. Kemudian laba rugi dampak penjabaran laporan keuangan. Misal laporan keuangan kita rupiah, kemudian mau digabung dengan laporan keuangan induk yang multinational company mungkin, ya di situ mata uangnya adalah USD, maka translasi antara rupiah ke USD ini bisa menimbulkan selisih ya. Nah, selisih ini masuk ke dalam OC. Kemudian perubahan nilai dari investment. Jadi ada jenis investasi yang di sini diberikan available for sale. Available for sale artinya jenis investasi yang secara namanya fair value OC ya. Jadi investasi ini bukan untuk trading, tapi dia secara ini. Jadi ketika ada kenaikan harga, maka dia mencatat seperti biasa, jadi menjadi sebagai investment di debit, kemudian kreditnya adalah unrealized gain and loss. Unrealized gain loss ini tidak masuk ke under income, seperti halnya kalau investasi ini adalah trading, artinya dipegangkan secara aktif. Kalau yang ini enggak, maksudnya ke OC. Kemudian adalah bagian efektif dari keuntungan lindung arus kas nilai atau hedging di sini. Jadi misal usaha kita adalah tergantung dengan suplai bahan baku impor ya. Sementara kita tahu bahwa impor ini kan tergantung dari nilai kurs ya. Nilai kurs. Sekarang dolar mungkin satu dolar 14.000, besok mungkin bisa naik, bisa juga turun gitu. Nah, untuk kepastian maka perusahaan sering menggunakan hedging. Artinya apa? Dia menggunakan pihak ketiga ya, pihak ketiga. Pokoknya saya patok $1 adalah 14.000 gitu. Mau nanti dolar itu naik menjadi 17.000 atau mungkin turun, tetap kita membayarnya adalah sebesar $1 adalah 13.000 rupiah misalnya. Nah, net income kurangi dengan OC ketemu dengan comprehensive income. Baik, itu penjelasan mengenai jenis laporan keuangan dan juga struktur OC dan juga penekanan pada khususnya discontinued dan juga OC. Demikian